of Law dikemukakan pada buku E.V. Dicey yang berjudul Introduction to the Study of the Constitution pada tahun 1952. Dalam buku ini dikemukakan bahwa masyarakat dan pemerintah taat dan patuh terhadap hukum sehingga ketertiban dapat dinikmati bersama. Untuk istilah rule of law, menurut Friedman pada tahun 1959, pengertian rule of law dibedakan menjadi dua, yaitu secara formal dan secara prinsip rule of law, di mana rule of law adalah kekuasaan sebuah hukum. Berdasarkan pembagian di atas, secara umum dapat kita ketahui bahwa rule of law adalah suatu hukum yang sudah muncul dari abad 19 bertepatan dengan lahirnya negara konstitusi dan juga negara demokrat. Mengacu kepada pengertian menurut Friedman bahwa rule of law dibedakan menjadi dua secara formal, yaitu kekuasaan umum yang terorganisasi, dan yang kedua yaitu berdasarkan prinsip rule of law, yang dimana ukuran dalam sistem hukum yang berlaku itu berdasarkan baik atau buruknya dampak dari suatu hukum yang berlaku. Banyak juga ahli-ahli yang menyatakan pendapat mengenai pengertian rule of the law, seperti Philippus M. Hudson yang menyatakan bahwa kekuasaan raja yang bertindak sesuka hati atau semena-mena untuk dapat mewujudkan suatu negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Tata urutan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagai landasan hukum negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu hukum berdasarkan ketetapan MPR. Yang ketiga berdasarkan undang-undang. Yang keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima peraturan pemerintah. Dan yang keenam adalah keputusan presiden. Hal yang menunjukkan Indonesia menganut prinsip rule of the law, yaitu prinsip-prinsip rule of law di Indonesia secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dari penjelasan di atas, kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia tentu kita bisa menilai ataupun menganalisis apakah prinsip rule of law yang diberlakukan di Indonesia sudah berjalan baik ataupun benar. Saya rasa Indonesia belum menjalankan sepenuhnya arti daripada rule of law berdasarkan prinsip-prinsipnya, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengalami kesetaraan keadilan dalam matang hukum pengadilan. Bagaimana hukum masih menyimpang antara miskin dan kaya, di mana si miskin akan
akan terjerat dalam hukuman dan layak atau terbebas daripada hukuman. Perbedaannya yang sangat ada, yaitu kita bisa membedakan melihat di negara kita ini bahwa para koruptor yang bisa bebas dengan seenaknya, seperti contohnya Gayus Tambunan. Saya Rolina Sumorang, Agustus 2019, kelas A, Universitas Riau, mengucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama menjaga negeri kita ini dan menegakkan keadilan sebagai aktivis mahasiswa. Pendapat kawan-kawan sekalian terhadap rule of law yang berlaku di Indonesia ini sendiri. Nah, kawan-kawan bisa memberikan tanggapannya melalui komentar untuk video ini. Terima kasih.